Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kisah Letnan Jenaka, konyol dan gagah berani, yang dikenal kebal peluru saat Perang Kemerdekaan Serangan Umum 1 Maret 1949. Komarudin adalah seorang prajurit ganteng nan selebor berbaret hitam. Ia digambarkan sangat pemberani menembus hujan peluru, memburu para tentara Belanda. Bahkan ketika bergerak mundur sekalipun tetap saja menembakkan senjatanya, menembus hujan peluru. Dalam catatan sejarah serangan umum, Komarudin ditulis berpangkat letnan. Ia adalah komandan peleton di SWK 101 Brigade I pimpinan Mayor Surjono, anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Komarudin adalah mantan prajurit peta. Ia memang dikenal kebal peluru. Ditembak model apapun tak akan tembus. Itulah sebabnya ia mampu melindungi seluruh anak buahnya dalam radius 10 meter di sekitarnya. Buku laporan kepada bangsa Militer Akademi Yogyakarta yang ditulis oleh Daud Sinjal menuliskan bahwa pasca peta, Komarudin memang bergabung dengan Laskar Hizbullah setempat. Kawan-kawannya mengenal Komarudin sebagai sosok yang jenaka, selebor, pemberani, namun sedikit agak sentimental jika disentuh sisi-sisi kemanusiaannya. Kesaktian Letnan Komarudin konon karena ia masih memiliki hubungan darah sebagai cicit dengan Kiai Abdul Rahman yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, Kiai ngetop yang hidup di Pelosok Kuning, Minomartani, Sleman pada zaman Sultan Hamengkubuwono I berkuasa. Komarudin diyakini sebagai keturunan langsung Banteng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Kesaktian Komarudin merupakan warisan keturunan orang-orang sakti itu. Ia kebal terhadap senjata apapun. Nama Komarudin pun legendaris. Di wilayah Sleman ada sebuah masjid yang disemati namanya Masjid Al-Komarudin. Kekonyolan Letnan Komarudin dalam serangan umum 1 Maret 1949 terlihat saat ia silap melihat tanggal. Akibatnya ia menyerbu kota bersama peletonnya sendirian. Untung saja serangan itu didengar Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kolonel Soeharto. Ia pun disuruh mundur. Berbagai makian keluar dari mulut Letnan nyentrik ini. Seorang diri ia melindungi seluruh anak buahnya saat menarik mundur pasukannya. Selebor, kebal, gagah berani, dan patriotik. Itu yang digambarkan pada sosok Letnan Komarudin. Komarudin dikenal sportif dan sentimental, utamanya saat disentuh hal-hal pribadi yang berpengaruh ke hidup orang lain. Pasca serangan umum 1 Maret 1949 itu, Panglima Besar Sudirman turun gunung dan berkesempatan memeriksa pasukan. Khusus kepada Letnan Komarudin, Panglima mengkritik dan menyindir mengenai serangan salah tanggal itu. Lalu apa reaksi Letnan Komarudin mendengar kritik, nasihat, dan sindiran Jenderal Sudirman? Tentara yang gagah berani dan konyol ini malah menangis sesenggukan. Napasnya berat sekali, apalagi ketika diingatkan bahwa hal itu berkaitan dengan keselamatan perjuangan dan masa depan bangsa. Siap-siap Panglima, saya tidak akan mengulanginya, kata Letnan Komarudin sambil berlinang air mata. Peleton yang dipimpin Letnan Komarudin memang dikenal sangat berani dan sering mengacak-acak pertahanan militer Belanda di dalam kota Yogyakarta. Begitu disegani, namanya hingga intelijen militer Belanda pernah menjadikan buronan. Konon penyerangan militer Belanda ke Dukuh Pelataran pada 24 Februari 1949 yang menimbulkan korban tewas beberapa kadet Akademi Militer Yogyakarta ditunjukkan untuk mencari Komarudin ini. Saat itu Letnan konyol yang gemar mengumpat ini memang berada di dekat dukuh tersebut. Bagaimanakah nasib Komarudin usai perang? Dalam bukunya Daud Sinjal menulis bahwa Letnan Komarudin dituduh terlibat dalam pemberontakan DI.
atau TII yang dipimpin Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dijelaskan tuduhan itu muncul ketika Kompi Komarudin saat itu berpangkat kapten. Pada tahun 1950-an dikirim ke Malabong Garut. Tujuannya menumpas pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Namun Kapten Komarudin bukannya berperang, ia malah asik memilih ngopi-ngopi bareng pasukan DI dan TII. Komarudin barangkali jengah berperang dengan para gerilyawan DI atau TII, yang sebagian merupakan rekannya saat aktif di Laskar Hizbullah. Malah diantaranya ada juga yang pernah satu perguruan dengannya saat belajar agama dan kanuragan. Mbah Komar dan pasukannya ditarik kembali ke Yogyakarta. Sampai di markasnya, Mbah Komar dan kompinya langsung dipecat secara massal, kata Priyanto dalam buku itu. Priyanto adalah salah satu narasumber dalam buku Daud Sinjal yang masih memiliki garis keturunan sebagai cucu dari Komarudin. Hasil penyelidikan lanjutan menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Komarudin ternyata tidak benar. Namanya kemudian direhabilitasi. Karakter rehabilitasi yang tak instan dan butuh proses lama membuat karirnya sebagai tentara tak mulus. Bahkan setelah namanya direhabilitasi, Komarudin malah mengundurkan diri dari ketentaraan secara resmi. Terjadi tahun 1960-an. Komarudin kemudian memilih dunia jalanan sebagai jalur hidupnya. Di kota gede namanya terkenal sekaligus disegani. Ia dikenal sebagai preman baik hati dan suka menolong. Tempat tongkrongan favoritnya di samping pabrik susu SGM, kata Priyanto. Priyanto bercerita bahwa ketika dirinya masih muda, selalu ngobrol dengan Komarudin, yang dalam kesehariannya doyan memakai topi koboi. Bukan Komarudin jika tak menelurkan kejutan. Sekitar tahun 1969, Komarudin secara misterius tiba-tiba menghilang dari kota gede. Sutojo alias Boyo, teman seperjuangan waktu melawan Belanda, mencarinya hingga ke Jakarta. Boyo menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih, tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa. Untuk hidup, ia menjadi preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen. Boyo terus membujuk agar Komarudin kembali ke kota gede. Tak betah dibujuk, jiwa melankolisnya muncul. Tahun 1972, Komarudin kembali ke kota gede. Tak lama sampai di kota tersebut, ia kemudian jatuh sakit hingga mengalami koma. Komarudin kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Umat PKU milik Muhammadiyah. Dr. Barit adalah nama salah seorang yang menanganinya. Selain usianya yang menua, pola hidup yang tidak teratur memperburuk kesehatannya. Beruntunglah ia pernah belajar kanuragan sejak masih lajang. Sisa-sisa kekebalannya diceritakan Priyanto dengan cukup konyol. Waktu kami rame-rame menengok Mbah Komar, Dokter Barit mengeluh. Zaman dulu dokter sendiri yang menyuntik. Dan Dokter Barit bilang selalu gagal menyuntik Mbah Komar karena kulitnya keras sekali, kata Priyanto. Tahun 1973, Mbah Komar mengembuskan nafasnya yang terakhir di kota gede. Jenazahnya dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Selamat beristirahat pahlawan, prajurit ganteng, konyol dan gagah berani, Letnan Komarudin.